Perkenalkan, nama saya Elfri Viokula Sambira dari kelas 4 SD Budi Utama, Yogyakarta. Hari ini saya akan menceritakan cerita rakyat tentang asal-usul Kali Gajah Wong dari Yogyakarta. Cerita ini ditulis oleh Gamal Komandoko dan diterbitkan oleh CV Cabai Rawit Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, hiduplah Sultan Agung, raja terbesar Kerajaan Mataram. Ia mempunyai gajah tunggangannya sendiri yang ia beri nama Kiai Dwi Pangga, yang berasal dari negara Siam atau Thailand. Agar gajah ini terurus, ditunjuknyalah salah satu abdi dalam atau pegawai istana yang bernama Ki Sapawira. Setiap pagi, Ki Sapawira selalu melaksanakan tugasnya. Ia selalu memandikan Kiai Dwi Pangga di salah satu sungai yang tak jauh dari Keraton Mataram. Tapi sayangnya, tiba-tiba Ki Sapawira menderita sakit bisul pada ketiaknya. Ia sangat sedih. Ia tidak bisa lagi memandikan Kiai Dwi Pangga yang ia mandikan setiap harinya. Lalu Ki Sapawira berpikir, harus ada yang menggantikanku untuk sementara. Karena itu, Ki Sapawira menunjuk adik iparnya yang bernama Kertiuda untuk menggantikannya sementara. Kertiuda, tolong gantikan aku sementara. Agar Kiai Dwi Pangga mau menurut kepadamu, berikanlah ia kelapa muda terlebih dahulu. Biarkanlah ia makan terlebih dahulu sebelum kamu memandikannya. Tepuk saja kaki belakang dan tarik pelan-pelan ekornya. Niscaya dia akan mau berendam. Lalu gosok-gosoklah tubuhnya dengan daun kelapa, agar kotoran di tubuhnya hilang. Kertiuda pun setuju dengan perintah Ki Sapawira. Kertiuda segera melaksanakan tugasnya. Diberinyalah kelapa muda kepada Kiai Dwi Pangga, lalu Kiai Dwi Pangga mengambil kelapa itu dan membantingnya. Dimakanyalah dengan sangat lahap. Dengan segera, Kertiuda menepuk belakang Kiai Dwi Pangga agar Kiai Dwi Pangga segera menuju sungai. Semua pesan Ki Sapawira dilaksanakan Kertiuda sesampainya ia di sungai. Ditepuknya kaki belakang dan ditarik pelan-pelan ekornya. Gajah itu pun mau berendam. Lalu Kertiuda menggosok-gosok badan Kiai Dwi Pangga dengan daun kelapa sampai bersih. Nah, setelah bersih, Kertiuda lalu membawa gajah itu kembali ke kandangnya. Setelah selesai memandikan Kiai Dwi Pangga, Kertiuda lalu menemui Ki Sapawira dan melaporkan bahwa tugasnya sudah selesai ia laksanakan. Terima kasih, kata Ki Sapawira. Tapi besok kamu harus datang lagi untuk melakukan hal yang sama. Keesokan harinya, Kertiuda kembali datang dan menemui kakak iparnya. Ia telah bersiap untuk kembali memandikan Kiai Dwi Pangga. Tapi, cuaca saat itu terlihat mendung. Lantas Kertiuda membawa Kiai Dwi Pangga ke sungai. Ternyata air sungai di sana terlihat surut. Menurut Kertiuda, kedalaman air saat itu tidak cukup untuk menjadi tempat berendam Kiai Dwi Pangga. Sejenak berpikir, Kertiuda akhirnya membawa Kiai Dwi Pangga ke hilir sungai. Ia mencari genangan air sungai yang cukup
untuk menjadi tempat berendam Kiai Dwi Pangga. Lalu Kertiuda menepuk belakang dan menarik pelan-pelan ekor gajah itu. Kiai Dwi Pangga pun bersedia untuk berendam. Lalu Kertiuda menggosok-gosok badan Kiai Dwi Pangga dengan daun kelapa. Sambil menggosok-gosok tubuh Kiai Dwi Pangga, Kertiuda mengeluh bahwa sungai itu tidak cukup besar untuk memandikan gajah sebesar Kiai Dwi Pangga. Ia pun juga menyalahkan Sultan Agung. Katanya, dasar orang aneh. Tiba-tiba datang banjir bandang dari arah hulu sungai. Air meluap dengan kecepatan tinggi menyapu segala yang ada di sungai itu, termasuk Kertiuda dan Kiai Dwi Pangga. Ia dan Kiai Dwi Pangga hanyut dan tenggelam sampai ke laut selatan. Kertiuda dan Kiai Dwi Pangga mati terseret banjir bandang itu. Sultan Agung sangat sedih ketika mengetahui Kertiuda dan Kiai Dwi Pangga tenggelam di sungai itu. Untuk mengenang adanya Gajah dan Wong yang tenggelam di sungai itu, lantas Sultan Agung menamakan sungai itu Kali Gajah Wong. Nah teman-teman, cerita rakyat ini ada pesan moralnya loh, yaitu kita hendak cermat dan berhati-hati ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Perhatikan situasi dan kondisi agar kita selamat dalam pekerjaan itu. Demikian cerita tentang asal-usul Kali Gajah Wong. Terima kasih.